Faya khosarota man adha'a syamahu wa huwa ra'su malih. Faya khosarota man adha'a syamahu, maka sungguh merugi orang yang menyia-nyiakan puasanya. Wa huwa ra'su malih, padahal puasa tersebut itu adalah modal dia untuk hari akhir nanti. Fayati yaumal qiyamah, maka dia nantinya akan datang di hari kiamat. Wa huwa muflis, dia dalam keadaan bangkrut, dia dalam keadaan enggak punya apa-apa, enggak punya bekal. Walaisa lahu min syamihi illal ju', dan dia enggak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali hanya rasa lapar, hanya rasa haus. Kama ja'a fil ahadits al-katsirah, seperti hal tersebut itu disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak. Wa yakfil mutasahilina radi'an, dan cukuplah bagi orang yang menganggap remeh perkara puasa, orang yang tidak ihtimam, orang yang tidak menganggap penting puasa itu, cukuplah bagi dia itu adalah peringatan. Apa peringatannya? Itu qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? Man aftara yauman, barang siapa membatalkan satu hari, tidak puasa satu hari, min ramadhana, dari bulan Ramadan, min ghairi udhrin, dengan tanpa uzur syar'i, wala maradin, dan dengan tanpa marid yang dimasmuh oleh syariat, lam yu'awwidhu anhu, maka tidak dapat mengganti dari satu hari tersebut syiyamud dahri, yaitu puasa 1 tahun, wa in shamahu, sekalipun dia melakukannya. Jadi Rasulullah bersabda, siapa orang yang dia meninggalkan puasa Ramadan, 1 hari puasa Ramadan, tapi dengan sengaja, tanpa uzur, tanpa dia itu sakit, nggak ada penghalang untuk dia itu melakukan puasa, dia memang meninggalkan puasa secara sengaja tanpa ada penyebab-penyebab atau uzur syar'i, maka kata Rasulullah apa? Maka dia itu tidak akan bisa mengganti puasanya. Dia tidak akan mampu untuk mengganti puasa tersebut sekalipun dengan 1 tahun penuh. Jadi 1 tahun penuh dia puasa itu nggak cukup untuk mengganti satu hari puasa di bulan Ramadan. Syuf. Jadi ini adalah peringatan bagi orang yang mengentengkan puasa Ramadan, mengentengkan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dikiranya itu puasa itu ya cuma sekedar kewajiban, dan kita itu bisa untuk melakukannya kapan saja. Kalau memang nggak bisa melakukannya di Ramadan, maka dilakukan di luar Ramadan. Memang orang kalau meninggalkan puasa di bulan Ramadan, sekalipun yang sengaja, itu nanti ketika di luar Ramadan dia itu memang ya secara hukum fikih cukup mengerjakan 1 kali untuk qadoknya, sekalipun dia meninggalkannya secara sengaja. Secara hukum fikih seperti itu. Cuma ya kata Nabi Muhammad, dia nggak akan cukup untuk menggantinya. Dalam artian apa? Dalam artian ganjarannya. Karena ya ganjaran di bulan Ramadan itu berbeda dengan ganjaran yang di luar Ramadan. Nabi Muhammad menyebutkan, sekalipun dia puasa 1 tahun penuh untuk mengganti 1 hari yang dia tinggalkan secara sengaja di bulan Ramadan, itu nggak cukup. Jadi itu adalah sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk perintah Nabi Muhammad untuk kita itu ihtimam atas kewajiban puasa. Jangan ngentengkan cuma ya udahlah, nggak apa-apa lah, kita nggak puasa sekarang, nanti pasti qadha, nanti pasti kita bisa mengganti, santai nanti nggak boleh kayak gitu ya. Kata Nabi Muhammad, nggak cukup. Sekalipun kalian itu puasa 1 tahun penuh, itu nggak akan dapat mengganti ganjaran yang ada di 1 hari di bulan Ramadan itu. Ya sekalipun secara hukum fikihnya itu ya orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan sekalipun sengaja, itu nanti ya wajibnya untuk mengqadha 1 hari aja. Ya untuk menggugurkan kewajibannya itu 1 hari aja. Tapi ya dia nggak akan mendapatkan ganjaran yang didapatkan jika dia berpuasa di bulan Ramadan, sekalipun dia qadoknya itu 1 tahun penuh, sekalipun dia menggantinya dengan 1 tahun penuh, itu nggak cukup. Jadi seperti itu. Liyadulla ala azmi fadli Ramadan, yang mana hadis tersebut ini menunjukkan atas agungnya keutamaan bulan Ramadan, wa mudha'afatuhu allati la tuqaddar, dan berlipat-lipat gandanya pahala di dalam bulan tersebut yang tidak terkira, nggak bisa terkira. Bahkan orang yang puasa 1 tahun itu nggak dapat mengganti pahala, nggak dapat mengganti ganjaran 1 hari di bulan Ramadan. Itu menunjukkan betapa berkali-kali lipatnya pahala di bulan Ramadan. Wa kama yashmulu al-iftara bil akli
wasyurbi wal jima. Seperti halnya juga yang dimaksud iftar di sini yaitu dalam hadis ini kan barang siapa membatalkan maksudnya membatalkan ini ya baik membatalkannya itu al iftar bil akal, baik membatalkannya itu dengan makan, wasyurbi dan syurub minum, wal jima dan hubungan suami istri, atau au bima yubtilu thawabahu, atau membatalkannya itu dengan sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa, minal ma'asi, dari maksiat-maksiat, wal mukhalafat, dan melakukan hal-hal yang dilarang. Fasoim fi ibadatin jalilatin, maka orang yang puasa itu berada di dalam ibadah yang sangat agung. Ahammu ma fiha tarku jami'il mukhalafat lillah. Ahammu ma fiha, yang paling penting di dalam puasa itu, di dalam ibadah tersebut adalah tarku jami'il mukhalafat lillah, meninggalkan segala larangan, segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'al muraqabah ad-daqiqah, bersama juga dengan kita itu merasa selalu diawasi. Wa illa kana galilal faidah. Kalau enggak seperti itu, kalau kita enggak merasa diawasi, kalau kita itu enggak menjaga puasa kita dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, maka puasa tersebut itu akan galilal faidah, yaitu akan sedikit faedahnya, akan sedikit sekali faedahnya. Bahkan bisa saja puasa kita itu hanya bernilai lapar dan minum saja, enggak ada ganjarannya. Al-marjuah minhu, yang dapat dihasilkan dari puasa tersebut. Jadi itu adalah maksiat-maksiat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang tambih, peringatan-peringatan dan ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa dan juga orang yang melakukan hal-hal terlarang ketika puasa tersebut. Maka diharapkan kita dapat mengambil pelajaran olehnya dan kita dapat lebih berhati-hati dan menjauhi perkara-perkara tersebut untuk memaksimalkan pahala yang bisa kita dapatkan dari puasa tersebut.